Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Agus Imam Haramain selaku pemateri ngaji kita pada malam hari ini dan peserta ngaji bareng kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumul Quran yang kami hormati pula. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang bagaimana ilmu qiraat itu, tujuh imam qiraat yang masyhur. Hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Qawaidul Asasiyah, melanjutkan halaman pada 27. Baik, langsung saja sebelum kita mulai ngaji pada malam hari ini, kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah dengan harapan semoga ngaji kita pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita khususnya dan dapat disampaikan ke orang lain pada umumnya. Ala hadiniyah wa kurniatnya sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Ya. Dilanjutkan dengan membaca doa bersama. Monggo teman-teman bisa melihat di layar yang sudah dibagikan. Kita bareng-bareng baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu ya ilman mubarakan di kutub yang sabiyan yang fa'ul amna minal bala'i wal hamli wa'id matanin dawil hasan husna Ma'ada ilmu penjam ayahas. ma'ada imil atilah wa bi'al Haqqi wal huda Akhlaqinda minal amri wal ba'idina wa ma'ad Bismillahirrahmanirrahim ya Allah wajayin ilmu Sa'idin salatu Alhamdulillahi summa sallallahu alihi wa ashabi wa man lil ula masud. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni Rabbi zidni ilma wasi' fi rizqi
rizqi wa barik li fima وبارك لي razaqtani فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك wa azizan fi uyuni عزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة wa minal ومن muqarrabin المقربين يا Nah, كثير النوال ya يا حسن الفعل ya qawmi inam bila zawali ya mumbi'an مليئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai membahas kitab ini. Mari kita membaca suratul Fatihah yang hadiahnya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wa tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan jamil mufassirin wal muhaddisin khususan pengarang kitab ini As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, khususan para guru saya, khususnya Syekh Muslim bin Abdurrahman, Syekh Ahmad Mutahhar bin Abdurrahman, Syekh Muhammad Muslim, Syekh Ahmad, Syekh Hanif Muslim, Syekh Salma Thalib, dan khususnya para guru kita semua, orang tua kita semua, bapak ibu kita semua, dan dengan harapan semoga kita bisa mendapat ilmu yang manfaat dan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena dia karena saya syaratul ladin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Suara saya jelas nggak, teman-teman? Jelas Pak. Kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa qiraat dilihat dari segi kualitasnya itu ada 6. Nah, ada 6. Kemarin kita sudah membahas 2, yaitu mutawatir dan masyhur. Mutawatir dan masyhur. Dalam konteks qiraat, mutawatir dan masyhur itu berbeda dengan ulumul hadis ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Jadi kalau dalam ulumul hadis, mutawatir dan masyhur itu dua hal yang berbeda dalam ilmu hadis ya. Tetapi dalam konteks ilmu qiraat, mutawatir dan masyhur itu esensinya sama, substansinya sama, yaitu qiraat yang bisa diterima karena memenuhi syaratnya, baik tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sanadnya sahih, dan juga cocok dengan salah satu dari mushaf Utsmani. Kalaupun beda itu hanya dari segi terkenal dan tidaknya saja. Jadi kalau mutawatir itu dari tingkatan sahabat sampai para ulama setelahnya itu yang meriwayatkan, yang membaca itu banyak semuanya. Sedangkan masyhur meskipun banyak tetapi tidak sebanyak yang mutawatir. Tapi dari segi kualitas sama. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga ya, macam yang ketiga ya. As-salisu yang ketiga. Al-ahadu yaitu qiraat ahad. Apa itu qiraat ahad? Wa huwa qiraat ahad adalah qiraat sahha sanaduhu, yang sahih sanadnya, yang sahih sanadnya. Wa khalafa ahadal masahifi al-Utsmaniyati.
tetapi bacaannya itu tidak cocok dengan salah satu mushaf Utsmani. Jadi sanadnya oke, sahih, tetapi secara tulisan itu bertentangan dengan mushaf Utsmani. Awil Arabiyati, atau bertentangan dengan kaedah bahasa, atau bertentangan dengan kaedah bahasa. Jadi intinya kalau qiraat itu mau diterima, maksudnya diterima itu posisinya sama sebagai teks Al-Quran, ayat Al-Quran, dan kita bisa baca dalam sholat, itu syaratnya ada 3 ya. Sanadnya sahih, cocok tulisannya ya, cocok dengan salah satu mushaf Utsmani, dan yang ketiga cocok dengan kaedah kebahasaan, kaedah bahasa Arab. Udah, syaratnya 3 itu. Kurang 1 saja itu nanti jadi tidak mutawatir lagi, tidak masyhur lagi, tidak bisa diterima. Nah, di sini disebutkan ahad. Apa ahad? Kurang 1, kurang salah satu ya di sini, yaitu bertentangan dengan mushaf Utsmani atau kaidah. Ya sanadnya sahih, jadi periwayatannya betul bahwa ini bersambung ya, rawi-rawinya juga bagus semua, tetapi ternyata riwayat itu qiraatnya bertentangan dengan tulisan mushaf ataupun kaidah bahasa Arab. Aulam yashtahar al-ishtiharu al-madhkuru, atau ya tidak masyhur seperti kemasyhuran mutawatir atau masyhur al-madhkur yang disebut terdahulu. Wala yuqra'u bihi, dan tidak bisa dibaca sebagai Al-Qur'an. Jadi ya disebut qiraat ya disebut qiraat, tetapi itu tidak bisa disebut sebagai Al-Qur'an gitu. Karena tadi syaratnya kurang terpenuhi. Nah, sekarang contohnya, kita akan lihat nih contohnya ya. Waqad aqoda, dan telah mengumpulkan ya. Sopo At-Tirmizi ya, Imam At-Tirmizi fi jami'ihi, di dalam kitab jami'nya At-Tirmizi ya, Sunan At-Tirmizi. Wal Hakimu fi Mustadrakihi, dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Lidzalika, mengumpulkan apa? Mengumpulkan tadi contoh-contoh riwayat yang ahad, baban dalam satu bab khusus. Jadi Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim itu kan ahli hadis ya, mereka punya kitab hadis. Nah, dan di dalam kitab hadisnya mereka mengumpulkan secara khusus riwayat-riwayat yang ahad ini dalam kaitannya qiraat. Akhroja, mereka meriwayatkan, yakni At-Tirmizi dan Hakim, fihi, di dalam kitab mereka, kasiron, syai'an kasiron, sesuatu yang banyak, maksudnya qiraat, contoh qiraat yang banyak, sahih hal isnadi, yang sahih sanadnya. Min zalika, diantaranya, ma akhrojahu al-Hakimu min tariqi Asim al-Jahdari. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim melalui jalur Asim al-Jahdari, an Abi Bakroh, dari Abi Bakroh. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW iku qoro'a, membaca sapa Nabi. Muttaqiina ala rofin khudri wa abaqoriyin hisan. Bacanya begitu. Muttaqiina ala rofin khudrin wa abaqoriyin hisan. Kira-kira ini surat apa ini? Surat ayat berapa? 76 ya. Kalau di mushaf kita gimana? Muttaqiina ala rofrofin khudrin, rofrofin
khudrin wa abqariyin, ya kan? Bentuknya wa abqariyin hisan. Nah, ini yang mutawatir, maksudnya yang qiraatnya diterima itu yang ada di mushaf kita. Rofin, sanadnya oke, sesuai dengan Rosem Usman, tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Nah, kalau ini apa namanya? Yang ahad ini contohnya sanadnya oke, ya, sahih, ya, tadi sudah disebutkan di atas. Secara kaidah bahasa Arab ya oke juga, ya, tidak masalah ini bentuknya jamak taksir seperti ini. Tetapi bertentangan dengan tulisan Mushaf Utsmani gitu. Jadi ini namanya qiraat ahad. Rofin, nah, dibacanya begitu. Selanjutnya wa akhraja min hadisi Abi Hurairah, dan Imam Hakim lagi itu meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW iku qara'a, membaca, Nabi membaca. Bacanya bagaimana? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Qurrati a'yunin. Nah, ini lafadz qurratnya ini. Jadi bisa dilihat di kitabnya ya, qurrat ya, jamak muannats salim ya. Ini surat As-Sajdah ayat 17. Harusnya itu min qurrati, tidak ada alifnya ya. Qurrati pakai tamar butoh, bentuk mufrad. Tapi ini apa namanya? Bentuknya adalah apa namanya? Jamak ya, qurratin. Qurrati. Ini namanya contoh qiraat ahad. Lagi wa akhraja an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa anahu qara'a, Nabi membaca laqad ja'akum rasulun min apa nih bacanya apa? Bi fathil anfasakum, min anfasikum. Nah, ya, fa-nya dibacanya fathah. Kalau kita bacanya apa? Fa-nya dibaca apa? Domah. Anfusikum. Nah, ini kan berarti kira-kira bertentangan dengan kaidah apa nih? Bertentangan dengan kaidah kebahasaan ya kan? Wazannya jamak dari nafas itu ya. Nah, ini. Wa akhraja an Aisyah, ini surat Al-Baqarah Al-Baqarah, Taubah ya, di ayat terakhir itu, 2 ayat. Wa akhraja an Aisyah radhiyallahu annahu qara'a, annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a faruhu wa raihanun. Nah, jadi bacanya roknya bidomir roknya dengan domah. Ini di surat apa ini? Faruhu wa raihan. Nah, ini di, kalau kita kan di mushaf kita farauhun ya, farauhu wa raihan. Ini surat Al-Waqiah ayat 89 di udah akhir-akhir itu ya. Nah, tetapi ini yang ahad itu kalau roknya dibaca doma. Faruhun. Ar-Rabi'u. Nah, ini sudah masuk ke yang keempat, itu adalah asyad, qiraat yang syadz. Apa itu qiraat syadz? Wa huwa ma, yakni qiraat lam yasih sanaduhu, yang tidak sahih sanadnya. Jadi syadz itu qiraat yang sanadnya enggak sahih. Jadi dari segi tulisan mushaf oke, cocok. Dari segi kaidah bahasa Arab cocok. Tetapi sayang sanadnya tidak sahih, maka qiraatnya disebut qiraat syadz. Wa fihi kutubun muallafun, dan terkait qiraat syadz ini ada kitab-kitab yang khusus dibahas. Kitab-kitab yang membahas tentang ini. Min zalika, diantaranya
Contohnya ini, qiraatu malaka yaumaddini bisi ghotil madi wanas biyauma. Jadi kalau di yang mutawatir itu kan maliki yaumiddin ya, maliknya itu sebagai fa'il. Terus yaumiddinnya, yaumnya, kata yaumnya itu idhofah ya, mudhof ilaih dari kata malik ya. Jadi bentuknya isim maliknya. Tetapi kalau di sini yang Ustadz ini maliknya bukan sebagai fa'il atau isim tetapi sebagai fi'il. Tidak sebagai fa'il tetapi sebagai fi'il. Malaka yang memiliki. Yang memiliki apa? Yaumaddin. Hari pembalasan atau hari kiamat. Jadi mimnya bisi gotil madi dengan bentuk fi'il madi. Kemudian yaumanya dinasobkan. Bisa dibaca wanas bi yauma tusiba yauma. Jadi kalau misalkan ada orang baca malaka yaumaddin, nah itu nggak boleh. Meskipun memang itu qiraat qiraat syad ya, tetapi tidak bisa kita baca sebagai bacaan sholat karena bukan mutawatir, bukan masyhur. Nah, makanya kita akan nanti kita akan bahas berarti gunanya apa nih qiraat yang tidak masyhur ini, ada qiraat ahad, ada qiraat syad, itu kira-kira gunanya untuk apa? Kalau nggak boleh kita baca sebagai Al-Qur'an. Nanti kita akan bahas ya. Wa iyyaka yu'badu bi bina'ihi lil maf'ul, dengan bina maf'ul, naibul fa'il. Kalau di kita kan iyyaka na'budu ya. Iyyaka engkau nak ya, iyyaka na'budu wa iya nasta'in, kami menyembahmu. Nah, kalau di sini di apa namanya? Di bentuknya dirubah iyyaka yu'badu. Nah, jadi naibul fa'il. Ini contoh qiraat syad. Bisa dipahami ya, teman-teman sampai di sini? Iya Pak, bisa. Nah, terus yang kelima, al-khamisu al-maudu'u, yaitu qiraat yang maudu. Qiraat yang maudu. Qiraat maudu itu qiraat apa ya? Qiraat yang palsu. Palsu itu apa? Ya nggak ada sanadnya. Jadi buatan manusia, buatan kita. Jadi contohnya apa ya? Teman-teman ngarang aja qiraat terus kemudian itu jadikan contoh qiraat palsu. Sama seperti hadis kan, hadis maudu. Peserta acara pembinaan akademik dibagikan link join Zoom virtual dan diupload di YouTube pada pukul 13.01 WIB. Kemudian acara dimulai pukul 13.20. Dipandu oleh master seremoni. Saya kunu rojulun syadu minal iblis wa huwa Muhammad bin Idris. Jadi akan ada seorang laki-laki yang lebih bahaya daripada iblis. Siapa itu? Muhammad bin Idris, yakni Imam Syafi'i. Nah, ini kan apa namanya? Hadis palsu ya. Ini hadis palsu. Jadi nggak mungkin, istilahnya Nabi itu masanya kapan, kemudian nama Muhammad bin Idris itu adanya kapan, begitu kan? Itu hadis palsu. Jadi apa namanya, orang tidak suka kemudian memalsukan hadis. Nah, ini juga sama dalam qiraat itu ada apa namanya orang-orang yang membuat qiraat yang dia itu buat sendiri, buat sendiri. Nah, contohnya apa? Qiraatil Khozai. Seperti qiraat yang dibuat oleh Al-Khozai. Ya, ini kita harus jeli nama Al-Khozai itu banyak. Nah, salah satunya
di surat Yusuf itu kan ada ayat ya. Qad saghafaha hubba. Qad saghafaha hubba. Nah, kemudian ada penjelasan dari beberapa ulama dalam kitabnya. Al-Khozai membaca tidak pakai hin. Kan harusnya qad sagho ya, tapi pakainya a. Qad syafa'aha hubba. Ini. Ya ini buat-buat nggak ada dasarnya, la aslalaha, tidak ada sumbernya, tidak ada sanadnya gitu. Ya. Jadi kadang begini ya, Al-Quran ya itu kan sebagai teks berbahasa Arab ya, sehingga kalau orang itu bisa membaca Arab, dia mengerti gramatikalnya, nahunya, sorofnya, itu kadang kalimatnya satu tetapi bisa dibaca dengan berbagai model tadi contohnya ya. Iya karena budu tapi itu kan mabni maklum ya. Iya kepada Allah, nak budu kami menyembah. Tapi karena sudah ngerti cara membaca, sudah belajar alfiyah ya, udah mengerti cara membacanya, maka kadang orang itu ingin membaca lebih dari yang biasa orang baca gitu. Akhirnya muncul cara membaca yang ternyata cara membaca itu memang murni ide dia, bukan ada riwayatnya. Kalau tadi kan iyyaka yu'badu itu kan ada riwayatnya, cuman tidak sahih sanadnya. Ya, Al-Khozai ini bukan orang yang tidak ngerti kiroat ya. Beliau itu orang yang pakar dalam kiroat. Tetapi ya, saking pakarnya itu beliau sering tadi memunculkan cara membaca Al-Quran yang beda, yang itu nggak ada riwayatnya. Nah, tapi dari segi dari segi gramatikal ya dibenarkan, tapi nggak ada riwayatnya. Gitu. Jadi maksudnya palsu di sini itu tidak kemudian sengaja ayo membuat kiroat palsu kemudian biar menipu orang, enggak, tidak. Tetapi ya tadi karena dia pakar dalam kebahasaan gramatikal Arab sehingga dia itu saking senangnya pengen model-model baca ya, kayak teman-teman kalau sudah bisa membaca kitab itu cara bacanya tidak harus kemudian sama seperti gurunya, bisa dengan cara model teman-teman sendiri, yang penting itu ada dasarnya. Nah, Al-Quran itu sebagai sebuah teks kebahasaan ya tentu bisa saja kita membacanya dengan model-model itu. Nah, kalau ternyata model-model bacaan itu nggak ada sanadnya, buatan kita sendiri, itu nanti kategorinya masuk qiraat maudhu gitu. Jadi banyak contohnya, misalkan Al-Khozai itu ya, ini kalau di Al-Qur'annya mabninya maklum, tetapi beliau baca dengan mabni majhul begitu. Naibul fa'il posisinya jadinya. Nah, itu jadi makanya yang dikenalkan oleh Al-Khozai ini beberapa memang qiraatnya yang tidak ada sanadnya begitu. Ya karena tadi istilahnya apa ya? Ya dia mencoba ya tadi mengembangkan sendiri. Sama seperti begini, kalau teman-teman membahas tentang Amsalul Quran ya, Al-Quran itu kan kitab sastra ya, nilai kandungan sastranya tinggi lah. Dulu itu ulama ahli sastra Arab itu sering bertanya kepada para ulama, misalnya begini, wahai ulama, kalau di kita itu ada istilahnya peribahasa seperti ini, misalkan khairul umur ausatuha, sebaik-baiknya perkara itu yang pertengahan. Itu kan istilahnya semacam kayak peribahasa begitu ya, kata-kata bijak. Nah, pada masa itu ahli bahasa itu sering nanya kepada ulama Al-Quran. Nah, di Al-Quran ada enggak kata-kata bijak seperti itu? Maka akhirnya nanti muncul istilahnya amsal mursalah, itu amsar mursalah. Yang asli, yang itu apa? Ayat Al-Quran
yang itu tidak bercerita tentang amsal ya. Kalau masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, nah, itu kan jelas perumpamaan orang yang infak di jalan Allah itu kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil ya. Itu kan jelas tuh. Ada kata masalnya, tetapi ada nanti di Al-Qur'an itu yang secara isi enggak sama sekali menyebut tentang perumpamaan, tetapi digunakan oleh masyarakat atau para ulama sebagai perumpamaan. Contohnya apa? La faridu wala bikr awanum baina dzalik. Itu kan cerita tentang pertanyaannya Nabi Musa itu ya, sapi yang harus disembelih yang kayak apa? Yang tuakah atau yang masih kecilkah? Maka kata Allah, la faridu wala bikr, enggak tua juga tidak muda, berarti ya sedengan. Ya, akhirnya ayat ini itu nanti masuk kategori amsal mursalah. Ya karena tadi isinya tidak terkait dengan amsal, tetapi digunakan oleh orang sebagai contoh. Terus apa? Ayat tentang apa? Sedekah itu. La tabsudha kullal basti itu loh. Apa gitu. Jadi bagaimana ayatnya itu? Ada yang bisa bantu saya? Jadi jangan terlalu menggenggam, jangan terlalu begini juga. Itu ayat itu kan cerita tentang orang sedekah ya, bahwa kalau kita sedekah itu jangan terlalu pelit juga, tetapi jangan terlalu apa namanya? Berlebihan juga. Nah, maka nanti yang kita yang akan menjadi hina sendiri begini. Nah, itu kan ceritanya tentang ayat sedekah, tapi nanti kategorinya masuk di tadi amsal tadi yang digunakan oleh orang gitu sebagai contoh amsal. Nah, kurang lebih sama di sini sama seperti itu. Jadi nah itu qiraah maudhu. Jadi model membaca Al-Quran, tetapi itu produksi manusia, maksudnya produksi kita sendiri, tidak ada riwayatnya. Nabi nggak pernah baca begitu, ya. Ya, meskipun bisa jadi secara kaidah tidak bertentangan, nah, secara mushaf mungkin tidak bertentangan, tetapi kan lagi-lagi bahwa qiraat itu kan berdasarkan riwayat, ya. Ya maka ya harus ada riwayatnya. Ya itu contoh yang maudhu. Tsumma hunaka. Nah, kemudian di sana, maksudnya di sana di sini ya di macam-macam qiraat, nau'un sadisun, ada bagian yang keenam. Apa itu? Yusbihul mudroja, yang menyerupai mudroj. Nah, dalam hadis kan ada istilah mudroj ya. Mudroj itu apa? Sesuatu yang disisipkan. Jadi kalau hadis itu bukan hadis, tetapi sahabat menyisipkan di hadis sebagai penjelas biasanya. Lah di qiraah pun ada, di qiraat pun ada. Jadi itu bukan hadis, itu bukan ayat Quran, tetapi disisipkan oleh sahabat atau ulama. Gitu. Min anwa'il hadis, dari salah satu contoh-contoh apa bagian-bagian hadis. Wahwa yang dimaksud qiraah mudraj, jadi istilahnya qiraah mudraj. Ma qiraat zida, yang ditambahkan opoma, sesuatu yang ditambahkan fil qiraati, di dalam qiraat, ala wajhi tafsiri, dalam rangka menjelaskan. Jadi memang di sini ada kesengajaan menambahkan itu. Contohnya apa? Qiraati Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti qiraatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika membaca surat An-Nisa ayat 12 ini. Walahu akhun au ukhtun. Nah, ayatnya kan sampai situ aja itu. Wah, nanti bisa dicek itu di surat An-Nisa ayat 12 ya. Walahu akhun au ukhtun. Ini cerita tentang waris ya. Nah, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ini menambahkan min ummin. Nah, coba nanti dicek itu. Kasih di Al-Quran nggak ada itu kata min ummin. Nah, ini namanya qiraat mudraj. Akhrajaha Sa'id bin Mansur. Ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur.
Contoh lagi wa qiraatu Ibnu Abbas, qiraatnya Ibnu Abbas. Laisa alaikum junahun ang tabtahu fadlam mir rabbikum. Nah, ini cerita tentang haji ya. Ayatnya kan cuma sampai situ. Laisa alaikum junahun ang tabtahu fadlam mir rabbikum. Tapi oleh Ibnu Abbas ditambahin fi mawasimil haji. Nah, fi mawasimil haji ini namanya mudraj tadi, qiraat mudraj, ditambahkan oleh seseorang. Untuk apa? Untuk sebagai penjelasan. Ini bisa dilihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 198. Akhrajaha Al-Bukhari. Jadi ini kan ayatnya ditanya bahwa ketika haji itu boleh nggak ya kita sambil mencari keuntungan. Jadi mungkin misalkan sambil berhaji kemudian di sana nanti berjualan ya. Boleh tidak? Ayat ini menjelaskan itu. Alaisa alaikum junahun. Tidak ada dosa bagi kalian. Antabtahu fadlan mir rabbikum. Ketika kalian mencari, mengharap fadlnya Allah, anugerahnya Gusti Allah. Begitu. Maksudnya anugerah di sini apa ya? Rezeki. Fi mawasimil haji, dalam musim haji. Jadi ibadah, tetapi kalau ada kesempatan memperoleh keuntungan, nah, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena menurut cerita, nah istilahnya asbabun nuzulnya, bahwa awalnya ada orang yang haji tetapi akhirnya di sana kekurangan bekal sehingga akhirnya harus mengemis dan lain sebagainya, sehingga akhirnya nanti turun ayat ini. Nah, ini namanya qiraat mudraj, tambahan. Wa qiraatu Ibnu Zubair. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ayatnya sampai sini aja, tetapi oleh Ibnu Zubair ditambahi wa yasta'inu billahi ala ma asobahum. Nah, ini surat Ali Imran ayat 104. Nah, ini. Jadi ini namanya mudraj, penambahan. Qala Amr berkata, fama adri, saya nggak tahu, akanat qiraatuhu au fassaro, apakah itu qiraatnya memang qiraat itu atau dia sedang menafsirkan. Nah, begitu istilahnya. Akhrajahu Sa'id bin Mansur wa akhrajahu al-Ambari wa jazama bi annahu tafsirun. Jadi ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Mana riwayatnya Sa'id bin Mansur tadi? Nah, yang atas ya, walahu akhun au ukhtun min ummin ya. Itu kan riwayatnya Sa'id bin Mansur. Dan juga diriwayatkan juga oleh Al-Ambari. Al-Ambari itu ya salah satu ulama yang punya kitab Asbabul Wurud ya. Kalau tafsir Asbabun Nuzul, kalau hadis Asbabul Wurud. Wa jazama bi annahu tafsirun, dan Al-Ambari ini yakin bahwa itu adalah tafsir. Jadi min ummin itu tafsir. Wa akhraja anil Hasan. Wa akhraja atau wa ukhrija, ya, diriwayatkan anil Hasan annahu kana yaqra'u. Hasan membaca wa imminkum illa wariduha. Ini di surat Maryam ayat 71. Nanti yang begini-begini bisa dicatat ya, nama surat dan ayatnya biar teman-teman nanti bisa mengecek. Wa inna minkum illa wariduha. Terus ada tambahan wal wurudu ad-dukhulu. Nah, jadi ini sebagai penjelasan itu. Qala Al-Ambari. Al-Ambari berkata, qauluhu, ucapannya Hasan, al-wurudu ad-dukhulu. Al-wurudu lafadz al-wurud yakni iku ad-dukhulu, masuk. Itu tafsirun minal Hasan. Ya, jadi itu tafsirannya Hasan li maknal wurud, untuk maknanya wurud. Wa ghalata fihi ba'dur ruwatu,
dan sebagian para rawi itu salah paham, ghalato, salah paham tentang ini. Fa'al haqahu bimus hafihi, dan yang salah paham tadi itu menuliskan al-wurud ad-dukhul dalam mushafnya, dalam mushaf sebagian rawi tadi. Jadi salah paham maksudnya dikiranya ini ayat Quran begitu. Sehingga apa? Fadzanna man jaa ba'dahu, sehingga orang-orang setelah Hasan mengira annahu minal ayat, bahwa al-wurud ad-dukhul itu bagian dari ayat, bahwa laisa kadzalika, padahal tidak seperti itu, maksudnya bukan ayat, bal huwa tafsirun, sebaliknya itu adalah tafsir. Nah ini jadi makanya di sini penting kita bisa memahami syukur-syukur ya, idealnya bisa hafal Al-Quran begitu. Wah kalau saya gimana, belum hafal Pak, ya yang kalaupun belum hafal ya setiap hari harus membaca Al-Quran, sehingga kita akan familiar dengan bacaan Al-Quran, sehingga alam bawah sadar kita yang setiap hari membaca Al-Quran, pasti kan sebulan atau 2 bulan kan hatam, nanti akan ngulangin lagi dari awal. Itu alam bawah sadar kita akan merekam. Ya sama seperti dulu kalau di pondok itu, kelihatannya nggak pernah menghafalkan secara khusus surat Yasin, tetapi karena maghrib membaca surat Yasin, subuh membaca surat Yasin bareng-bareng, akhirnya apa? Ya hafal dengan sendirinya, meskipun kalau suruh baca sendiri tidak bisa karena nggak pernah menghafalkan secara khusus. Tapi ketika ada orang membaca bisa mengangan-angan, oh habis ini ayat ini, atau bisa mengikuti membaca. Nah, paling tidak seperti itu. Jadi bisa, oh ini beda ini kayak tadi contohnya ya, wa yasta'inu nabillahi ala ma sobahum, itu kalau dari orang yang sudah biasa membaca Al-Quran akan bisa merasakan istilahnya alarmnya itu akan berbunyi, ini bukan Quran nih, karena sudah biasa. Apalagi yang sudah hafal, nah, itu jelas lagi akan, ini bukan Al-Quran. Tapi kalau hafal tapi lupa ya sama aja. Jadi ini ya, jadi dari segi kriterianya atau kualitasnya, qiraat itu ada 6 ya. Mutawatir, masyhur, ahad, syadz, maudhu, dan mudraj. Yang bisa kita sebut sebagai Al-Quran itu hanya 2. Yang pertama yaitu al-mutawatir dan masyhur. Sedangkan yang 4-nya itu tidak bisa kita sebut sebagai Al-Quran. Karena apa ya tadi? Tidak memenuhi semua kriteria yang 3 tadi. Ada riwayatnya, maksudnya Nabi pernah baca dan riwayatnya sahih. Kemudian tidak bertentangan dengan Mushaf Utsmani atau cocok dengan Mushaf Utsmani. Dan yang ketiga, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana dengan 4 tadi, qiraat tadi yang tidak masuk dalam kategori mutawatir dan masyhur? Itu masih bisa kita pakai, ya. Masih bisa kita pakai, tetapi dalam konteks penafsiran. Dalam konteks penafsiran. Jadi misalkan kita mau menafsirkan Maliki Yaumiddin ya. Maliki Yaumiddin ini kan yang diterima qiraatnya kan cuma ada 2 ya. Maliki Yaumiddin sama Maliki Yaumiddin gitu. Kemudian ketika kita menafsirkan ini, kita pengen minjam Malaka Yaumiddin, maksudnya sebagai penambahan makna bahwa benar-benar Allah itu yang memiliki, jadi tidak hanya pemilik tetapi benar-benar yang memiliki, ya istilahnya ya.
hari pembalasan. Itu boleh ya. Jadi kita pengen memakai sumber, jadi makanya salah satu sumber tafsir itu adalah qiraat. Makanya salah satu manfaat dari kita memahami qiraat itu kita akan lebih banyak mengetahui makna ayat. Misalnya ada yang membaca kaifa nungshizuha pakai za ya, nungshizuha. Yang satu kaifa nungshiruha. Nah, itu apa itu perbedaannya? Nungshizuha itu kan semacam kayak mengumpulkan lagi ya, yang tadinya sudah kita sudah meninggal nih, orang kita nanti ketika sudah meninggal dikubur itu kan sudah hancur semua tulang apanya sudah, tetapi nanti besok di hari kiamat akan dikumpulkan lagi, hidup lagi. Tapi kalau nungshiruha apa itu? Nasyaro itu kan artinya apa? Ya, apa namanya, benar-benar berkembang lagi lah, itu kan bisa menambahkan kekayaan penafsiran. Jadi itu, jadi meskipun keempat tadi tidak bisa disebut sebagai Al-Quran, tetapi itu bisa diposisikan sebagai tambahan penafsiran dengan syarat makna yang dikandung itu tidak bertentangan dengan qiraat yang mutawatir dan masyhur. Ya, sama seperti hadis ya. Hadis itu kan yang dipakai dalam hal akidah, ibadah itu kan ya sahih dan hasan, ya kan? Sahih dan hasan. Bagaimana yang hadis doif ya, lemah? Oh, itu bisa dipakai untuk kaitannya keutamaan amal, fadhilul amal. Tetapi kalau ada hadis doif ternyata kandungannya bertentangan dengan makna hadis sahih, ya maka tidak boleh dipakai. Yang dipakai harus yang sahih. Ya, di sini juga sama. Kalau ada qiraat ahad, syad atau mudraj, itu bisa kita pakai untuk penambahan tafsir. Tetapi kalau ternyata yang dicakup oleh ahad, syad, mudraj itu bertentangan dengan qiraat yang mutawatir atau bertentangan dengan ayat Al-Quran, dalil-dalil lama yang sudah pasti, ya maka tidak boleh dipakai. Ya, itu ada ukurannya. Makanya ada istilahnya kritik tafsir. Nah, jadi kalau dalam hadis itu ada penelitian metode kritik hadis. Jadi kita melihat bagaimana hadis ini sesuai apa enggak, cocok apa enggak. Kalau dalam hadis kan yang diteliti kualitasnya benar enggak ini dari Nabi kan begitu. Tapi kalau di Al-Quran kan sudah yakin pasti itu dari Allah, sehingga yang dibahas itu bukan Al-Qurannya tetapi tafsirnya. Nah, itu mungkin dari saya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, silakan. Silakan teman-teman. Izin bertanya, Pak. Ya. Langsung aja, Pak. Silakan. Izin bertanya, tadi kan yang berkaitan dengan qiraat maudhu. Qiraat maudhu itu qiraat palsu atau tidak ada sanadnya, atau juga bisa dikatakan sebagai model membaca Al-Quran yang dibuat oleh kita sendiri. Jadi itu bukan berasal dari Nabi. Yang mau saya tanyakan, ketika kita membuat atau membaca dengan model kita sendiri tersebut, ada kriterianya atau syarat-syaratnya tidak, Pak? Apa terserah dari kitanya gitu? Ya. Ya. Jadi begini. Jadi maudhu ya, qiraat yang maudhu itu kan tadi saya bilang betul tadi yang Mbak sampaikan. Itu buatan kita sendiri, Nabi nggak pernah baca begitu ya. Nah, kalau itu qiraat maudhu, maksudnya buatan kita sendiri, ya kita tidak bisa baca itu sebagai Al-Quran, begitu Mbak maksudnya. Jadi yang
kita boleh baca sebagai Al-Quran itu hanya mutawatir dan masyhur. Hanya mutawatir dan masyhur. Kalau kita misalkan, wah saya pengen model-model baca Quran nih, tapi saya pengen buat sendiri dengan ilmu saya sendiri. Misalkan saya, teman-teman mengetahui cara membaca tidak hanya satu model dari segi nahu misalkan ya. Terus teman-teman pengen coba baca sendiri. Maka itu hanya untuk sebatas apa tadi ya? Ya istilahnya untuk kepuasan teman-teman sendiri aja. Jadi tidak untuk dibaca dalam rangka teman-teman saya mau membaca Al-Quran tapi pengen bacaan versi saya. Bukan seperti itu nggak boleh. Karena itu tidak ada sanadnya. Nah sama saya ingat begini, kalau waktu dulu ketika di pondok itu Ustadz itu menulis Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada harokatnya. Terus Ustadz saya waktu itu bilang begini, coba silakan, kamu mau baca bagaimana? Yang umum kan itu ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahimi, itu kan yang umum ya. Nah, kemudian karena kita waktu itu lagi belajar nahu, akhirnya kita begini, baca Bismillahirrahmanirrahimu. Terus kita baca lagi Bismillahirrahmanirrahima. Itu kan kalau dari istilahnya riwayat nggak ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahimu, itu nggak ada. Bismillahirrahmanirrahima itu nggak ada. Tapi itu ya tadi dalam konteks pengen tadi kita melatih kepiawaian kita dalam membaca model-model kalimat Arab. Boleh nggak membaca kayak tadi? Harusnya kan kalau umumnya kan ya Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani itu kan karena dia sebagai sifat dari lafadz Allah, maka ya harus ikut lafadz Allahnya. Lafadz Allahnya dibaca jer, maka ya Ar-Rahmaninya harus jer juga. Makanya Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Loh, tadi kok saya membacanya Ar-Rahmanu. Nah, itu nanti istilahnya ada sesuatu yang ditakdirkan, sesuatu yang dirahasiakan. Jadi misalkan Bismillahi dengan menyebut nama Allah, huwa utawi Allah, iku Ar-Rahmanu. Jadi itu tadi ya, apa namanya, permainan-permainan dalam membaca teks Arab gitu. Nah, yang kategori seperti itu ya memang tidak ada kategorinya, tidak ada istilahnya syarat-syaratnya, karena memang itu sudah jelas bukan qiraat, bukan ayat Al-Quran begitu. Nah, jadi begitu. Siapa tadi yang bertanya? Ya, saya Pak. Mbak Lilis ya? Gimana? Iya, sudah Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Ini ada yang bertanya di chat. Mas apa ini? Coba mungkin bisa dibacakan. Iya, silakan. Suaranya itu enggak jelas. Ya, suaranya tadi belum jelas. Belum. Mungkin apa? Ada masalah gitu. Biasanya kalau suaranya begini. Oke, coba saya lihat ya. Yang perbedaan hadis masyhur dan mutawatir. Baik. Mas Ahmad Ahsanuddin ya. Baik. Jadi kalau dalam hadis ada berapa macam sih hadis itu?
nah, kan begitu pertanyaannya. Maka kalau dalam ulumul hadis itu macam-macam hadis itu tergantung kriterianya. Kalau dari segi kualitasnya itu nanti ada sahih, hasan, doif. Tapi nanti kalau dari segi kuantitas jumlah rawi, maka ada hadis ada dua, mutawatir dan ahad. Nah ini saya jelaskan bedanya ya. Kalau di qiraat itu kan tadi jelas ya, 1 mutawatir, kemudian 2 masyhur, 3 ahad dan seterusnya. Kalau di hadis itu mutawatir dan ahad. Jadi hadis dari segi kuantitas itu ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir itu apa? Hadis yang rawinya banyak ya, dari tingkatan sahabat banyak, dari tabi'in banyak, tabi'in banyak, terus semuanya banyak, yang mereka nggak bakal berbohong. Itu mutawatir. Lah nanti dari ahad itu apa ya? Hadis yang dari segi banyaknya rawinya tidak sebanyak yang dimutawatir. Lah nanti ahadnya dibagi menjadi 3. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Jadi kalau masyhur itu hadis yang rawinya itu ada 3. Jadi misalkan di tingkatan sahabat yang meriwayatkan hadis itu ada 3 sahabat. Di tingkatan tabi'in ada 3 lagi. Ke bawahnya ada 3 lagi, begitu. Kalau aziz 2, jadi sahabatnya 2. Tabi'innya 2, tabi'innya 2 orang gitu. Atau kadang 2-nya hanya di salah satu, jadi misalkan di sahabat itu ada 2, nah nanti di tabi'in hanya 1, begitu. Kalau gharib itu hadis yang istilahnya asing, maksudnya apa ya, yang meriwayatkan itu hanya orang itu, nggak ada yang lain ya. Nah jadi makanya kalau dari segi kesejajaran itu sudah beda. Jadi kalau dalam hadis itu masyhur masuk dalam kriteria ahad gitu. Jadi sudah nggak sejajar. Mutawatir sejajarnya dengan ahad. Lah nanti di ahad itu dirinci lagi 3. Salah satunya masyhur. Lah tapi kalau dalam qiraat itu kan sudah langsung mutawatir, masyhur, ahad. Ya, makanya masyhur di sini sejajar dengan mutawatir dari segi substansinya, bahwa qiraat itu benar-benar bisa diterima. Cuman beda tadi banyak dan enggaknya. Kan kadang ada ya contoh saja misalkan dalam hal sehari-hari lagu yang dibuat oleh musisi Indonesia itu. Kadang pada zaman tertentu lagu itu populer, semua orang menyanyikan, semua orang memutar. Tapi sekarang sudah nggak diputar lagi lagunya. Tapi itu misalkan lagu apa itu yang seperti itu? Ya misalkan kayak yang lagu-lagunya musik pop itu ya, mungkin tahun 90-an diputar, semua orang hafal, tapi sekarang sudah nggak ada yang mutar. Tapi kalau ditanya, itu bener nggak ciptaannya band A? Yo bener, memang itu band A dulu yang ciptain, cuman nggak terkenal sekarang kan begitu. Tapi ada lagu yang dulu yang terkenal, yo sekarang ya terkenal. Contohnya siapa? Misalkan misalkan kayak apa tuh, siapa tuh? Bang Haji ya, Haji Rhoma Irama itu kan. Dulu ya lagu-lagunya terkenal, banyak orang muter. Sekarang apalagi banyak terkenal lagi lah. Itu kan sama-sama bahwa bener itu lagunya Rhoma Irama bener. Dulu terkenal, sekarang masih terkenal. Tapi yang kedua tadi contohnya, yang pertama tadi, bener itu lagunya band A, iya bener. Tapi terkenalnya dulu, sekarang enggak terkenal. Lagunya band A, ya bener. Nah, itu istilahnya tuh analoginya seperti itu. Jadi tidak palsu, tidak ada sanad yang enggak tetap semuanya kriteria terpenuhi tadi 3. Cuman beda terkenal dan tidaknya saja begitu. Itu yang masyhur begitu.
Gitu ya. Gimana Mas Ahsan nanti? Bisa dipahamin nggak? Ya, silakan ya teman-teman yang lain. Silakan kalau masih ada moderator tadi. Ini masih kuat atau sudah nggak kuat ini? Mau dilanjut apa minggu depan? Silakan. Gimana Mbak moderator? Dilanjut atau dicukupkan dulu? Dilanjut mawon buat apa-apa, Pak. Batasnya Baik. sampai jam 9, Pak. Masih ada berapa menit? 20 menit. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih lanjutan tentang kiroat, tetapi lebih luas daripada kiroat, yaitu tentang sab'ata ahruf, 7 huruf. Jadi ini orang sering tertukar ya. Ada kiroah sab'ah, ada ahrufu sab'ah. Coba saya tulis di chat ya, biar teman-teman lihat. Ada kiroah sab'ah, ada ahruf sab'ah. Nah, silakan. Ini dua hal yang berbeda ya. Ada kiroah sab'ah, ada ahruf sab'ah. Atau sab'ata ahruf. Kalau bahasa hadisnya sab'ata ahruf. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kita akan lihat bedanya apa sih, begitu ya. Bedanya apa? Kita akan lihat. Tambihat, muhimmat. Tambihat itu pengingat, muhimmat yang penting. Jadi maksudnya ini hal yang penting ya, karena memang banyak yang tertukar ya dalam memahami ini. At-tambihu al-awalu. Pengingat yang pertama. Al-muradu, yang dimaksud min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan Nabi, innal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Ini yang tadi saya sebutkan, sab'ata ahruf, ahruf sab'ah. Jadi Nabi pernah bersabda bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan atas 7 huruf. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan atas 7 huruf. Wal harfu bimaknal wajhi, dan kata huruf itu bimakna al wajhi. Wajhi itu maksudnya sisi atau bagian. Berarti maksudnya Al-Quran diturunkan atas 7 bagian, 7 sisi. Itu maksudnya adalah annal Qur'ana unzila ala hadhihi tausiati, bahwa maksudnya Al-Quran itu diturunkan atas keluasan ini. Maksudnya Al-Quran itu ada ayatnya yang tidak hanya bisa dibaca dengan satu model gitu. Bihaisu la tatajawazu wujuhul ikhtilaf fi ada'il lafzi al-wahid sab'ata ahruf, yakni bahwasannya perbedaan cara ada'il huruf, menyampaikan huruf, maksudnya ada'il lafzi, ya, menyampaikan lafaz yang satu itu tidak melebihi 7. Ini maksudnya seperti ini. Jadi maksudnya gimana? Nah,
Nah, teman-teman pasti masih bingung ya maksudnya. Jadi begini, di sini tidak dijelaskan ya macam maksud dari 7 huruf, tetapi langsung dijelaskan bahwa Al-Quran ini kalau teman-teman lihat di syarah dari hadis ini itu sahih ya, Bukhari Muslim juga meriwayatkan, itu di sana dijelaskan satu persatu. Mulai kata Allah. Kenapa harus ada kata Allah? Kenapa enggak innal Qur'ana unzila sab'ata ahruf? Kenapa harus ada kata Allah? Kata para pensyarah hadis menjelaskan bahwa kata Allah sehingga nanti ada ala sab'ati ahruf itu menunjukkan atau memberi makna bahwa yang bisa dibaca lebih dari satu model itu tidak semua ayat. Jadi ayat Al-Quran kan banyak tuh, ada 600 sekian. Tidak semuanya bisa dibaca model-model, enggak. Ada ayat-ayat bahkan yang lebih banyak itu yang memang bacaannya ya seperti itu. Nah, saya contohkan lafadz Malik, yang lagi-lagi lafadz Malik yang gampang. Sama-sama lafadz Malik di surat Fatihah bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Malik sama Malik. Ya. Teman-teman baca panjang boleh, betul. Baca pendek juga betul, karena ada hadisnya semua. Tetapi kalau lafadz Malik di Malik Nas, baca Malikin Nas, itu langsung di kalau ngaji itu langsung suruh berhenti sama pak kiainya. Karena apa? Nggak ada riwayatnya Nabi baca panjang Malikin Nas, itu nggak ada. Yang ada adalah hanya pendek Malikin Nas. Contoh lagi, membaca imalah, yang membaca Wadduha, itu surat Wadduha itu bisa dibaca secara fathah, maksudnya jelas. Wadduha dibaca fathah, ya, Wadduha. Tapi pada saat yang bersamaan ada qiraat yang membaca Wadduhe, dibaca imalah. Karena apa? Karena ya memang ada riwayatnya, lagi-lagi ada riwayatnya. Kemudian tadi kriterianya terpenuhi tadi, 3 kriteria. Tapi ketika di surat Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha majreha, itu nggak bisa kita baca majroha, itu nggak bisa. Tetap harus kita membacanya majreha. Kenapa ya? Karena ketika ayat itu Nabi hanya menerimanya satu. Gitu. Nah ini makanya yang dimaksud dengan Allah itu bahwa yang bisa dibaca lebih dari satu model itu tidak semua ayat, tetapi sebagian. Kemudian yang selanjutnya kata sab'ah. Kata sab'ah itu kalau dalam bahasa Arab itu kata 7 ya. Kata 7 dalam bahasa Arab itu tidak selalu maknanya 7. Sama seperti kita di Indonesia kan ada kata 1000 ya. Berapa yang hadir di masjid ini acara Maulid Nabi? Wah, kayaknya ribuan ya. Ribuan orang datang. Itu kan apakah pasti 1000? Kan tidak mesti. Bisa jadi bahkan lebih dari 1000 atau bisa jadi kurang sebenarnya kan begitu. Nah, di dalam bahasa Arab kata sab'ah atau 7 itu tidak mesti artinya 7. Bisa jadi artinya adalah sesuatu yang banyak, sesuatu yang banyak. Jadi kata sab'ah itu dalam bahasa Arab ada yang maknanya hakiki, maksudnya benar-benar 7 ya, 7 5 tambah 2 itu. Tapi ada kalanya itu makna majazi, yang penting sesuatu yang banyak. Ya, makanya di sini bahwa perbedaan itu tidak mesti kemudian satu ayat bisa dibaca 7, nggak mesti. Seperti kemarin sudah ada yang bertanya kayaknya ya, seingat saya. Jadi nggak mesti 7, bisa jadi perbedaan itu hanya 2, bisa jadi perbedaan itu hanya 3. Itu yang memahami
apa namanya, kata sab'ah sebagai majaz. Tetapi bagi yang memahami tujuhnya dalam arti hakiki, ya maksudnya adalah bahwa tadi yang bisa disampaikan, la tatajawazu wujuhul ikhtilaf sab'ata aujuh. Jadi ini yang memahami tujuh sebagai arti benar-benar tujuh, ya. Itu bahwa kalaupun ada perbedaan model-model bacaan, itu nggak akan lebih dari tujuh. Nggak akan lebih dari tujuh. Ini yang kalau Said Maliki kayaknya apa namanya, cenderung ke sini yang tujuh ini. Jadi maksudnya apa ya? Kalaupun ada ayat yang bisa dibaca lebih dari satu, itu bisa satu, bisa perbedaannya bisa 2, 3, tapi nggak mungkin lebih dari 7. Gitu. Dan memang kenyataannya tidak sampai kemudian ke 7. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi maksud ahruf di sini adalah bentuk atau sisi cara melafalkan. Nanti ada ulama itu mengatakan, oh maksudnya sab'at ahruf itu dalam Al-Quran ada 7 tema, halal, haram, perintah, larangan, apalagi kemudian nasihat, apa namanya, isyarah wa nadhirah, ancaman dan kabar gembira. Tapi itu pendapat-pendapat itu tidak kuat. Yang kuat adalah bahwa hadis ini itu cerita tentang kemungkinan pelafalan Al-Quran beberapa ayatnya yang bisa lebih dari satu. Nah, maka teman-teman jangan sampai keliru antara qiraah sab'ah dengan sab'ata ahruf. Jadi kalau istilah sab'ata ahruf atau ahruf sab'ah tadi yang saya tulis di bawah itu, ahruf sab'ah itu sudah dikenal sejak masa Nabi, karena Nabi sendiri yang menyebutkan. Tapi kalau qiraah sab'ah itu baru dikenal ya abad ketiga, sekitar abad ketiga oleh yang membuat adalah Imam Ibnu Mujahid. Jadi dua hal yang berbeda. Itu perbedaan yang pertama dari segi siapa yang mengucapkan. Perbedaan yang kedua, kalau qiraah sab'ah itu terbatas pada 7 bacaan imam. 7 bacaan imam. Jadi pokoknya yang dibahas itu hanya 7 imam. Siapa masih ingat nggak 7 imam itu? Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Hasim, Hamzah, Kisai. Itu aja bacaan itu. Bacaan dari 7 orang itu, imam itu. Tetapi kalau sab'at ahruf itu tidak terbatas pada 7. Nah, tidak terbatas pada 7. Pokoknya model apapun yang selama itu ada riwayatnya, terus dapat diterima tadi kriteria qiraat, itu yang masuk dalam kategori sab'at ahruf, meskipun sumbernya atau kita tahunya bukan dari 7 imam tadi. Nah, makanya mudahnya qiraah sab'ah itu bagian dari sab'at ahruf. Qiraah sab'ah yang 7 imam itu hanya bagian kecil dari sab'at ahruf. Karena kemarin sudah saya sampaikan, paling tidak yang disepakati itu adalah qiraah asyrah, qiraah 10. Itu yang disepakati itu mutawatir dan masyhur itu 10 itu. Nah, ini jadi apa namanya? Teman-teman harus bisa membedakan ini. Jadi beda sab'at ahruf dengan ahruf sab'ah. At-tambihu as-sani. Nah, pengingat yang kedua, qala Maki. Imam Maki berpendapat, man dzanna, siapa yang mengira atau menyangka bahwa anna qiraat ataha ulail qurra kanafi'in wa asimin hiya al-ahruf as-sab'ah. Siapa yang mengira atau siapa yang menyangka bahwa qiraatnya 7 imam
nafi, asim dan sebagainya sebagai ahrufus sab'ah dalam hadis ini, faqad gholaton azima, maka orang itu benar-benar salah yang besar. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa ahrufus sab'ah di sini maksudnya adalah bukan qiraah sab'ah. Jadi kalau ada yang mengira ahrufus sab'ah itu adalah qiraah sab'ah 7 imam tadi, itu faqad gholaton azima, begitu. Sangat keliru besar, salah besar. Qala, Maki berkata, wa yalzamu man min hadza, maka wajib dari sini annama kharaja an qiraatiha ula'i sab'ah. Jadi apapun bacaan yang keluar dari qiraat sab'ah mimma sabata anil a'immah wa ghairihim, yang itu bersumber atau benar-benar dari para imam tetapi selain 7, wa wafaqa khattal mushafi alla yakuna qur'anan wa hadza gholatun azimun. Maka dari sini kalau ada orang, kan tadi kan sudah disampaikan bahwa ahrufus sab'ah itu tidak hanya 7 imam saja. Sehingga dari sini kalau ada orang yang mengatakan bahwa bacaan dari selain 7 imam ini itu bukan Al-Quran, maka gholato azimun. Wahaza gholatun azimun. Maka ini sesuatu yang salah besar. Jadi makanya yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak qiraah sab'ah itu hanya bagian dari sab'at ahruf. Jadi kita masih bisa berkata bahwa sekalipun, ini ulama-ulama qiraat sudah sepakat di kitab-kitabnya itu, sekalipun ada qiraat yang qiraat itu tidak dari 7 imam, jadi kalau ada qiraat sekalipun bukan dari 7 imam, tapi ketika dicek ada riwayatnya sahih, kemudian cocok dengan tulisan Rasam Usmani, cocok dengan kaidah bahasa Arab, meskipun itu bukan dari 7 imam tadi, itu tetap disebut dengan qiraat. Nah, jadi itu ya. Jadi tidak hanya terpaku pada 7 imam. Nah, kenapa kok bisa muncul 7 imam? Nah, ini. Nah, kenapa kok bisa muncul 7 imam? Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa pada masa itu semangat untuk mempelajari qiraat itu mulai berkurang, sehingga nanti Ibnu Mujahid mencoba memudahkan dengan membatasi pada 7 imam itu. Nah, nanti ini akan dibahas ya, wasababu fil iktisari ala sab'ah, sebab dari meringkas menjadi 7 imam. Cuman ini karena kita sudah hampir habis, tinggal jam 20.58 ya. Jadi kita lanjutkan minggu depan. Jadi terakhir tadi ada 2 yang diingatkan bahwa sab'at ahruf itu maksudnya adalah bahwa perbedaannya terkait pelafalan, cara membaca. Dan yang kedua yang diingatkan, kita diingatkan bahwa ahrufus sab'ah itu bukan qiraah sab'ah. Dan kalau ada orang yang menilai qiraat dari selain 7 imam itu salah, bukan Al-Quran, maka itu adalah keliru. Jadi siapapun orangnya, tidak hanya 7 orang, kalau memang qiraatnya memenuhi kriteria qiraat tadi, mutawatir dan masyhur, maka itu bisa diterima sebagai Quranan, sebagai Quran. Mungkin itu ya dari saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih teman-teman. Istiqomah bisa saya ke moderator. Masih bareng HRCI kita pada malam hari ini.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Firman Haraman yang sampai pertemuan ke-6 ini masih bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi materi, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua atas antusiasme dan semangatnya dalam mengaji. Semoga seperti yang dikatakan Bapak Agus Muhammad tadi, kita selalu diberi istiqomah dalam mengaji. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk minggu depan insya Allah masih ada kabar, dan insya Allah juga rutin seminggu sekali nih Pak. Tetap semangat, jaga konsistensi, dan juga jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tak pamit dulu. Salam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.